Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngeselin Vlog 22 bersama gua Edi Gundul yang sudah tidak gundul lagi dan partner gua Agung R. Kanvas. Bro semuanya, sahabat Indonesia, kali ini kita di part 2 ini kita mau menginformasikan ya, ikut-ikutan ngeselin vlog 22 kepo-kepoan ya, sambil kesel juga sesuai dengan laman kita, laman YouTube kita ngeselin vlog 22. Ini bro masalah yang sangat sensitif ya, masalah korupsi. Apakah korupsi berjamaah, perorangan, atau perorangan tapi ada yang terkait di belakangnya. Nah, siapa lagi dan apalagi dan bagaimana kasusnya, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri ya, dari Partai Nasdem di kabinet Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang tercinta. Menteri ya. Siapa lagi tuh? Bapak Johnny G. Plate. Beliau tersangkut dan tersandung ya, terseret ke dalam pusaran kasus korupsi proyek BTS 4G. Negara dirugikan sebesar 8,3 triliun. Subhanallah, gede banget tuh bro ya. Kalau kita belikan ke cendol itu, wah berapa barrel tuh bisa tenggelam di Jakarta. Tapi kalau dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sudah bisa terpenuhi. Tapi sayang, ada oknum ya, dalam hal ini oknum menteri Pak Johnny G. Plate, mungkin khilaf atau apalah namanya, mengkorupsi uang negara tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain-lainnya. Kita nggak tahu, masih dalam pengusutan karena menteri tersebut sekarang sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jelas sudah menggunakan pakaian oranye ya. Itu pertanda bahwa sudah menjadi tahanan, dalam hal ini tahanan Kejaksaan Agung. Nah, kalau kita sedikit mau berbicara masalah korupsi, ini nggak ada habis-habisnya bro ya. Kenapa gue bilang nggak ada habis-habisnya? Satu, kita bicara pejabat aja dulu ya. Satu menteri dulu, menteri sosial. Ingat nggak zamannya bansos ya, COVID ya, menteri sosial ini mengkorupsi uang bansos ya, cukup gede juga, miliaran juga ya. Ini keterlaluan ya, bansos ya, apapun namanya yang korupsi pasti keterlaluan. Tidak bisa kita terima ya sikap atau perbuatan seperti ini. Apalagi ini bantuan sosial untuk masyarakat ya yang terdampak oleh COVID-19 yang sudah berlalu ya. Kemudian menyusul lagi menteri dari Partai Gerindra, siapa lagi, dengan Edi Prabowo, maaf ya, masalah kasus ekspor lobster. Banyak lagi dan banyak lagi. Nah, di pertengahan ya, kita anggap pertengahan tahun 2023 menjelang setahun lagi lebih kurang, ada perlihatan ya, Pilpres 2024 tersandung lagi bro. Jadi artinya
nggak mau bercermin, ya, para pejabat elit ini nggak mau bercermin dengan kejadian-kejadian masa lalu. Apakah memang disengaja atau tidak disengaja, atau ada tekanan atau pesan-pesan dari yang apakah yang di atas, kita anggaplah yang mengusung dia, atau bagaimana, kita nggak tahu, sehingga Pak Menteri ini dia harus memenuhi dengan jalan yang tidak benar, ya, mengambil uang negara, ya, uang rakyat lah, yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, ya, untuk kepentingan infrastruktur dan lain-lainnya. Dan ini ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ini modusnya Johnny G. Plate, mungkin katanya, ya, bisa saja ini proyek, sebenarnya proyek tender, ya. Nah, kalau menteri tersebut mempunyai iman atau mempunyai sudut pandang atau kerangka berpikir yang baik bahwa ini dalam tender, dalam hal ini proyek BTS 4G ini, ya harusnya diikuti saja mekanisme atau sistem yang resmi untuk pembuatan proyek BTS 4G. Tapi mungkin ya tadi yang dibilang oleh pengamat, salah satu pengamat, ya, modus, ya, sehingga terjadilah kasus korupsi tersebut. Ya, ini benar-benar sangat-sangat mencoreng-moreng terutama instansi, ya, institusi Kemeninfo, dan jelas juga mencoreng wajah Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Joko Widodo, karena dia mengangkat, kan gitu. Apalagi Pak Surya Paloh sebagai ketua umum dari Partai Nasdem yang mengusung Pak Johnny G. Plate ini berada di puncak, ya, karir, yaitu sebagai Menteri Kemeninfo. Dan seperti kita ulangi lagi bahwa kalau dia mau jujur dan mengikuti sistem tender proyek tersebut, mungkin dia akan terlepas dari ini. Nah, mungkin inilah namanya, tergantung lagi kalau kita bicara masalah kekuatan iman. Apakah kekuatan iman dia sebagai seorang Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, dan lainnya, jelas ini harus sangat-sangat diperlukan. Bahwa ini tidak boleh dilakukan karena jelas-jelas menyalahi aturan atau melanggar aturan agama, terutama. Lagi kalau di sini dalam hal ini jelas melanggar hukum, ya, bisa masuk dalam kasus pidana. Kenyataannya gitulah. Nah, mungkin Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem, di mana Johnny G. Plate bernaung di dalam partai tersebut, merasa kaget juga. Seberapa jauh kagetnya itu, dan kenapa kaget, dan benar apa enggaknya kita nggak tahu. Itu internal dari partai Nasdem, ya. Dan ada kita lihat bahwa statementnya Pak Surya Paloh mengatakan bahwa Johnny G. Plate ini terseret dalam arti kata terseret atau dikorbankan. Nah, itu kira-kira bunyinya begitu. Tapi aneh juga, ya, kalau seorang menteri, dalam hal ini proyeknya kan proyek BTS 4G di Kemeninfo, yang nggak mungkin lah seorang menteri tidak tahu, itu mustahil, ya. Seorang menteri ketika ada tender, ya, nggak tahu, atau ada tekanan-tekanan tertentu, itu di luar dari itulah, ya, itu internal mereka yang tahu, nanti pembuktiannya di pengadilan, ya. Yang jelas dalam tahap setelah penangkapan atau penahanan Pak Johnny G. Plate ini, pihak Nasdem menunggu, ya, ataupun apakah mau menggunakan pengacara atau untuk paling tidak untuk membackup dari Pak Johnny G. Plate ini ketika nanti masuk ke persidangan. Walau alam, hanya yang tahu, dan kita belum dapat kepastian kalau soal
penyediaan dari kuasa hukum nantinya. Tapi yang jelas kita berbicara masalah attitude, sikap serta kelakuan ya dari para pejabat elit kita ya, yang di mana saja di wilayah negara Republik Indonesia ini haruslah lebih wise lagi, lebih berhati-hati lagi. Anda diangkat oleh rakyat, kemudian dipercaya oleh rakyat, dipilih oleh rakyat melalui Partai Nasdem tadi, yang masyarakat sendiri berharap para menteri ya yang mendapat amanah dari masyarakat ini untuk menduduki posisi menteri tersebut bisa mewakili rakyat lah ya, bekerjalah dengan baik tanpa mengambil sepeser pun uang rakyat, karena mereka sudah digaji cukup besar ya dengan fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Tapi itulah namanya manusia ya, tak luput dari kesalahan. Tapi memang kalau kasus korupsi ini nggak bisa habisnya. Ada salah seorang pengamat mengatakan tidak akan ada habisnya, tapi paling tidak mengurangi volume korupsi tersebut sedang dijalani, sedang diterapkan, terutama dari Presiden Republik Indonesia kita Bapak Joko Widodo yang tercinta, tetap mengatakan bahwa dia akan terus memerangi korupsi dan anti korupsi sampai jabatan dia berakhir di 2024. Nah terakhir dari Ngeselin Vlog, walaupun jelas Ngeselin Vlog sesuai dengan lamannya Ngeselin Vlog 22 sangat menyesalkan dan kesel sekali ketika mendengar bahwa Kemeninfo terlibat kasus korupsi proyek BTS 4G. Semoga ini tidak terjadi lagi ya, jangan sampai pernah terjadi lagi. Nah, jadi negara kita bisa mengawasi dengan ketat ya, terutama instansi KPK ya dan instansi lainnya bersama-sama mengawasi jangan sampai ini terulang kembali. Oke Mas Bro, mungkin sampai sini dulu Ngeselin Vlog 22 menginformasikan, semoga bisa menjadi pelajaran yang terbaik buat yang lainnya. Sampai ketemu di next video. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, and comment Ngeselin Vlog 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.